wabarakatuh. Halo Sobat ICBS dimanapun kalian berada, welcome back to ICBS Podcast TV. Ada katanya pepatah ngomong, tak kenal maka tak sayang. Jadi, anak kenalan dulu ya. Let me introduce myself. My name is Nur Hafizan Akia. I'm from Bengkulu City and I'm from Senior High School 10-12 in Insan Syirikia Boarding School. Nah, kali ini kita udah sama narasumber yang sangat istimewa. Kenapa tuh istimewa katanya? Nah, ada santri sekarang jadi narasumber kita. Dia tuh istimewa karena dia udah membawa nama ICBS ke nasional, jenjang nasional karena lomba loh. Kalian pasti penasaran kan siapa aja itu? Ada 2 narasumber kita sekarang. Nah, siapa aja itu? Yuk kita kenalan sama narasumber kita yang paling istimewa ini. Halo Nesa, halo Sabrina. Halo. Apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah sehat. Boleh nggak teman-teman mungkin belum terlalu kenal ya sama narasumber kita kali ini. Boleh nggak Nesa kenalin sama teman-teman di rumah? Let me introduce myself. My name is Lufena Nesha Munawara. My class is A8 Marwa and I'm from Kabupaten Damasraya. Oke, boleh Sabrina? Sebelumnya thank you for the time. I'm Dion Sabrina. My student usually call me Ustazah Sabrina, and I'm a teacher of social studies in ICBS. Oke, teman-teman di rumah udah pada kenal kan? Ada Sabrina sama Nesa. Nah, katanya ya Nesa ini adalah santri yang ikut olimpiade, terus alhamdulillah dapat medali ya katanya, dapat medali perak loh nasional. Wow, gimana tuh gimana kisah si Nesa dan ustazah pembimbingnya? Oke, sebelum itu kalian pada pasti kayak kok Ana sih yang jadi host? Karena is it my first time sih jadi host di salah satu podcast. Dan Ana harap semoga pada podcast kali ini Ana bisa menjadi sukses dan membawa podcast-podcast selanjutnya. Stay tune ya guys. Oke, lanjut aja kita ngobrol sama narasumber kita kali ini. Oke Nesa, katanya Nesa ikut olimpiade ya. Olimpiade namanya apa ya? POSI ya? POSI Kak. Oh, POSI ya. POSI itu apa sih Nesa? POSI itu singkatan dari Pusat Olimpiade Sains Indonesia Kak. Oh, berarti Olimpiade Sains. Sebenarnya sains aja atau ada bidang yang lain sih sebenarnya? Itu kami terbagi jadi 4 bidang Kak. Ada bahasa Inggris, matematika, IPS sama IPA Kak. Oh, ya, tapi kalau misalnya Nesanya dari bidang apa? Kalau sendiri itu dari IPS Kak. Oh, dari IPS berarti. Itu Nesa sendirian atau sama teman-teman yang lain? Ada teman-teman yang lain juga Kak. Ada teman-teman yang lain juga. Terus kalau Nesa itu kan ngambil IPS tuh kan. Terus Nesa kemarin lombanya itu kapan sih? Kalau nggak salah itu tanggal 11 Mei Kak. 11 Mei ya. 11 Mei itu hari apa? Hari Senin Kak. Senin, berarti Senin. Senin bareng-bareng kawan-kawan offline atau online? Offline Kak. Offline berarti pergi ke tempatnya. Iya Kak. Kenapa sih Nesa tuh mau ikut POSI? Karena nggak mau jadi gitu-gitu aja Kak. Karena nggak mau kayak duduk aja di kelas dapat pelajaran sama-sama teman-teman yang lain. Ana pengen lebih gitu Kak. Ana juga pengen membanggakan juga kan Kak orang tua di rumah. Terus mau kayak berprestasi kan Kak, dapat kayak suatu kebanggaan gitu yang bisa dibawa Kak sama bundanya di rumah juga bisa kan? Iya Kak. Oh gitu. Kalau dari Zaza sendiri sih Nesanya ini kayak mana orangnya Zah? Nah, jadi kalau kita kilas balik ya, melihat bagaimana perjuangan Nesa dan teman-teman, ini memang Nesa ini salah satu yang kalau dites memang kemampuan IPS ya social studies-nya itu lebih baik gitu. Memang mungkin minat bakatnya memang di sana di social studies, sehingga kita cobalah untuk mengembangkan minat bakat potensi yang dimiliki oleh Nesha, sehingga pada akhirnya bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang salah satunya diikuti oleh Nesha pada saat sekarang ini. Jadi emang Nesa suka gitu sama IPS juga. Sebenarnya emang sesuatu itu pasti kita suka dan
makanya kita menjadi hobi dan hobi gitu. Ya. Sebelumnya tuh Nesa kan pasti ada persiapan gitu kan sebelum lanjut ke lombanya. Sebenarnya apa sih persiapan dan apa yang dilakukan sama Nesa sebelum Nesa lomba itu? Nah, kalau dari ICB sendiri itu kan kita dikasih kelas intensif gitu Kak. Nah, dari kelas intensif itu kita kayak dikasih pelajaran itu buat khusus bidang itu aja Kak. Jadi nanti ada guru-guru yang memang udah ahli di bidang itu Kak. Nanti guru-guru itu Kak yang memberikan pelajaran ke kita Kak. Terus nanti bakal dikasih juga soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti soal itu kita kerjain, kita cek benar salah atau salahnya Kak. Terus kalau dari Ana sendiri Kak, itu kita pasti ngulang-ngulang kan Kak pelajaran-pelajaran yang udah diberikan, membaca-baca buku yang buku-buku pegangan, terus mencari-cari dari sumber yang lainnya. Jadi kita nggak bergantung sama yang dikasih sama ICBS doang Kak. Jadi kita juga ada usaha sendirinya gitu Kak. Jadi ada usaha sendiri dan ada kelas-kelasnya tertentu gitu. Iya Kak. Kelas intensifnya berarti satu mapel atau gabung? Satu mapel Kak. Satu mapel IPA, IPS. Iya Kak. Jadi gitu. Pasti banyak juga kan teman-teman Nesa yang ikut tuh. Itu sebenarnya POSI ini Nesa yang mau dan tahu ada berita POSI itu atau emang rekomendasi dari sekolah? Itu nanti tuh tadi waktu tuh guru bilang ini ada perlombaan POSI, siapa aja yang mau ikut. Terus nanti kami angkat tangan secara sukarela Kak. Oh jadi sukarela, ya gitu Zaza. Iya, sebenarnya kalau POSI ini kita kan udah punya kelas intensif itu sejak lama sebelum adanya POSI dan perlombaan-perlombaan lainnya. Memang dibentuk kelas intensif ini untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada ke depannya. Sehingga jangan ketika ada perlombaan nih seminggu lagi baru pelatihannya seminggu itu. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi memang persiapannya itu jauh berbulan-bulan sebelum itu. Bahkan baru masuk itu kita udah mulai seleksi, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi memang Neisa dan teman-teman ini memang benar-benar sudah dipersiapkan dari awal untuk mengikuti perlombaan. Nah, jadi salah satu alasan kenapa Neisa juga dan teman-teman ikut perlombaan itu kan supaya membentuk mental kompetisinya gitu. Jadi apapun perlombaan kita coba ikuti sehingga Neisa dan teman-teman sudah terbiasa untuk mengikuti perlombaan dan jiwa kompetisinya terbentuk di dalam dirinya. Oh jadi gitu. Kalau Nesa sendiri, kalau dari persiapan perlombaan apa-apa aja yang disiapkan itu tuh ada nggak kendala yang bikin Nesa jadi ketinggalan materi gitu? Itu waktu itu Ana sempat sakit 1 hari Kak. Kalau misalnya sakit 1 hari otomatis kita ketinggalan pelajaran yang memang pelajaran itu dari pagi sampai sore itu kan Kak. Jadi awalnya tuh sempat kayak ngedown gitu kan Kak, kayak wah catatan Ana kayak kurang nih kayaknya Kak. Terus Ana balik lagi kan Kak. Kan teman-teman Ana ada yang hadir kan Kak. Ya udah Kak, jadi dari situ Ana pergi ke masukan mereka kan Kak, datang ke asrama-asrama mereka. Hari ini kita belajar apa aja yang dipelajari, apa aja yang dicatat. Nah nanti Ana minjem catatan mereka, terus Ana salin Kak, terus Ana pelajari ulang sendiri Kak, gitu Kak. Jadi tips and triknya Nesa kayak gitu biar bisa ngejar dan bisa tepat waktu juga mengerjakan semua soal itu. Iya Kak. Jadi izin tambahkan sedikit. Boleh Zahra. Jadi kenapa 1 hari aja nggak hadir tapi itu rasanya sangat rugi? Salah satunya memang kelas intensif kan, namanya kelas intensif yang dipelajari materinya materi advance, sehingga bukan materi yang dipelajari di kelas reguler, sehingga sekali pertemuan itu bisa bahas banyak materi, bahas banyak soal. 1 hari nggak masuk itu bakal rasanya rugi sekali gitu. Lalu ditambah lagi kita kan sekolah berbasis boarding asrama, sehingga anak-anak itu kan tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget ya. Jadi untuk mengejar materi yang tertinggal, nah mereka tidak bisa melihat dari gadget, dari internet dan sebagainya. Jadi benar-benar materi yang dipelajari itu benar-benar sangat urgent lah ya, sangat penting untuk anak-anak yang ada di kelas intensif. Makanya sehari aja nggak masuk itu rasanya tertinggalnya cukup lumayan ya, gitu. Jadi itu penting banget sebenarnya ya. Iya. Terus kemarin itu offline ya kan? Iya. Itu kemana perginya? Ke Padang Panjang Kak. Padang Panjang. Nah itu dari ICBS emang udah dikasih bus atau kayak mana?
Atau emang kalian pergi dulu kemana, baru pergi rombongan atau kayak mana? Itu kalau misalnya dari Komplek Haro Putri, itu kita dijemput dulu pakai Grand Max Kak waktu itu Kak. Terus rame-rame kita Kak dari sini ke Komplek Padang Kaduduk Kak, yang pusat ICBS-nya itu Kak. Nah, nanti kita di situ Kak. Nah, baru kita naik busnya Kak di situ, bus besarnya Kak, buat pergi ke Padang Panjangnya Kak. Jadi pakai busnya tuh rombongan ke Padang Panjangnya. Iya Kak. Terus pas di perjalanan tuh ada nggak kendala yang bikin kalian tuh kayak dapat masalah gitu? Sempat waktu itu kita terkendala macet Kak. Oh, macet ya. Berapa jam itu? Ada nggak sampai 1 jam? Kalau untuk 1 jam nggak ada Kak. Kayaknya ada 10, 20, 30 menit Kak. 23 menit. Pas sampai di situ? Itu kita pas sampai di situ waktu udah kepotong 15 menit Kak. Oh, waktunya udah 15 menit kepotong berarti. Ya. Terus waktu yang diberikan sama dari lembaganya berapa? 90 menit kurang lebih Kak. 90 menit. Dipotong 15 menit. Iya. Soalnya 60 Kak. 60 menit selesai dalam waktu segitu. Selesai Kak. Masya Allah, mantap banget. Dan alhamdulillah dapat perak. Alhamdulillah dapat perak ya. Go nasional kan, nanti go internasional lagi ya. Amin. Semoga go internasional kan, mengharumkan nama ICBS. Bangga banget sih. Terus kalau misalnya pas saat lomba itu ada nggak kan ini kan macet kan tadi kan ceritanya. Terus ada nggak pengalaman unik pas sampai di situ gitu kan? Pas pengalaman uniknya tuh kan kita sampai di situ kan orang udah masuk kelas tuh Kak. Terus orang udah masuk kelas udah mulai perlombaan, terus kita otomatis terkejar-kejar dong Kak. Iya. Ke registrasi ngambil kokarde kan Kak. Terus langsung pembagian kelas Kak. Terus waktu kita masuk ke kelas Kak, itu orang udah pada ngerjain Kak. Tenang semuanya Kak, kayak tegang gitu Kak, kayak kompetisi kan Kak. Terus anak otomatis kayak wah gitu kan Kak. Terus anak duduk dikasih LJK langsung ngerjain Kak. Langsung ngerjain gitu se-absurd itu kan. Oh gitu berarti. Itu kayak mana ruangannya? Dipisah-pisah atau kayak mana? Satu ruangan? Untuk IPS itu anak kira cuma ada satu ruangan Kak. Ternyata ruangan sebelahnya ada lagi Kak. Ada lagi di sebelah-sebelahnya. Oh enggak, pasti pernah nggak ngerasa ngedown kayak strict di situ aja? Karena ternyata banyak, bukan anak aja gitu. Iya Kak. Pernah. Sempat kayak wah anak kelas ramai juga. Ternyata di sebelah juga ada kan Kak. Terus sempat ngedown gitu Kak, kayak wah kayak mana ini gitu Kak. Kalau dari Saza, kalau misalnya kendala dalam membimbing mereka nih kayak gimana Kak? Oke. Kalau kita berbicara tentang proses, ya proses itu kan nggak ada yang sempurna ya. Bener banget. Kita selalu aja menghadapi kendala-kendala, tapi kendala ini sebenarnya bukan menjadi penghalang ya. Kita bisa kok merespon ini dengan bijak, itu insya Allah. Jadi kendala yang pertama mungkin tadi ada perasaan down. Nah, down ketika mungkin semangat belajarnya mulai turun, down karena ngerasa bosan tiap hari bahas soal dan lain sebagainya. Bisa jadi juga mungkin down karena udah lelah gitu ya, udah burn out mungkin karena setiap hari yang dibahas itu aja IPS terus. Kan beda nih sama teman-teman yang reguler, dia bakal belajar PPKN, IPA, matematika, macam-macam. Tapi kalau kelas intensif, kalau yang IPS ya IPS aja gitu kan. Nah, salah satu caranya memang ini tantangan ya bagi guru-guru pembina, karena guru pembinanya kan bukan hanya ustazah ya, ada ustadz dan ustazah hebat lainnya di belakang sana yang benar-benar mensupport perkembangan anak-anaknya. Tentunya juga didukung oleh ICBS yang mewadahi ini semua serta memfasilitasi dengan baik gitu. Jadi guru-guru tentu harus mencari cara terbaik supaya Neisa dan teman-teman tidak down ketika belajar dan menghadapi perlombaan-perlombaan. Berikutnya mungkin karena anak-anak kesehariannya tidak bersama dengan teknologi internet dan gadget, itu juga menjadi kendala. Tapi sebenarnya kendala itu bukan kendala yang besar. Karena apa? Anak-anak itu Kak, dia punya keingintahuan yang tinggi. Sehingga ketika dia memiliki pertanyaan, mereka langsung tanya ke guru-guru yang bersangkutan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah terjawab. Biasanya mungkin kalau anak-anak yang pegang HP, ada internet kan dia bisa langsung googling dan lain sebagainya. Tapi insya Allah aman karena guru-guru di sini di ICBS ini insya Allah berkompeten dan mau ya untuk ditanya-tanyai oleh anak-anak seputar materi-materi dan bidang-bidang yang ditanggung jawabi oleh
masing-masing ustadz-ustazahnya. Gitu ya, Zah. Benar. Masalah-masalah. Iya, kadang juga kayak gen sekarang itu kan gampang insecure, gampang overthinking apalagi Yes, kan. betul. Kalau misalnya ada saingannya juga kan. Sebenarnya dari Nesa nyangka nggak kalau bisa menang gitu? Nggak pernah nyangka sama sekali Kak. Nggak nyangka ya. Terus kayak menurut Nesa usaha Nesa itu sama hasil yang Nesa dapatkan itu sepadan nggak? Setimbang nggak? Alhamdulillahnya itu sepadan Kak. Karena sepanjang perjalanan itu Kak, kita juga baca-baca buku kan Kak, juga kayak mungkin nggak mungkin menang kalau misalnya nggak ada persiapan kan Kak. Betul. Jadi di jalan pas macet tuh kita baca buku Kak, buku diulang lagi, catatan dibaca lagi, soal-soal dilatih-latih kembali pengertiannya, pemahamannya dipelajari lagi kan Kak. Jadi nggak ngestak di situ aja Kak, nggak kayak langsung wah gimana nih nggak bisa langsung pasrah gitu nggak Kak. Kalau menurut Saza gimana Zah? Saza pernah nggak nyangka juga mereka nih sampai ke titik ini sekarang Zah? Kalau ngelihat ikhtiar ya, Ikhtiar. dari prosesnya, dari bagaimana effort yang sudah diberikan oleh anak-anak, sebenarnya menyangka. Karena kita juga persiapannya kan berbulan-bulan. Mungkin kalau dari anaknya nggak menyangka, apalagi tadi Neisa cerita sempat terlambat, belum persiapan dan lain sebagainya, waktunya sudah berkurang. Cuman kalau dari mereka yang setiap harinya bahas materi, bahas soal-soal yang effort seperti itu ngebuat ustazah sendiri kayak oh masya Allah alhamdulillah gitu. Menyangka tapi tetap ada rasa bisa lebih baik lagi nih, bisa lebih baik lagi, bisa mendapatkan lebih baik lagi, sehingga masih terpacu baik dari Ana sebagai ustazahnya, juga Nisa juga sebagai yang ikut lomba juga terpacu untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadi juga mohon doanya untuk semua, insya Allah kita akan ke nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Mohon doanya untuk keberhasilan Nisa dan teman-teman. Amin. Amin. Karena dari ICBS kemarin itu kita memberangkatkan 54 anak dan alhamdulillah 34 anak mendapatkan medali. Masya Allah 34 dari ICBS. Ya. Masya Allah banget. Alhamdulillah. 34, bayangin guys, 34 orang. Masya Allah banget. Alhamdulillah ya Allah. Oke, kalau misalkan Saza juga nyangka kan, kalau misalnya kata orang sih duit sih duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi ingat aja sih itu, dan kita juga harus seimbangin usaha kita sama effort kita gitu. Terus kalau misalnya dari situ kan, dari 34 orang itu Nesa nanti ke Bogor ya katanya. Ya. Nah, nanti di Bogor itu bakal bersaing sama orang-orang yang lebih banyak lagi kan? Ya. Nah, itu kayak mana kesan pesan dari yang awalnya Nesa dari Padang Panjang ini doang, terus ke Bogor tiba-tiba kayak mana? Kayak Perasaannya gitu. kayak kaget gitu kan Kak, kayak wah dekan nanti kita bakal ketemu dari orang yang dari provinsi-provinsi lain, dari daerah-daerah lain. Terus teman-teman nanti banyak kenalan dengan kemampuan yang berbeda-beda kan Kak. Mungkin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang setara, mungkin juga ada Kak. Iya, bener banget kan Kak. Karena kita juga ketemu sama banyak orang dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Dan juga kalau menurut Saza, ada nggak Zah kayak kesan atau pesan yang mungkin Saza bisa sampaikan kepada teman-teman dan juga Nesa sendiri? Oke, ini untuk yang umum dulu ya, bagi para penonton yang nonton podcast kita. Ustazah berpesan, jangan cepat puas. Artinya mungkin hari ini kita mendapatkan prestasi yang bisa kita banggakan. Cuman apakah prestasi ini hanya cukup untuk hari ini dan sampai sini aja? Jangan. Ya, jadi hauslah akan ilmu, hauslah akan prestasi, sehingga ini yang membuat Antuna semua, kita semua di sini berkembang lebih baik lagi ke depannya. Nah itu sih, jadi jangan cepat puas. Dan untuk Neisa mungkin Ustazah harap benar-benar persiapkan diri dengan baik, karena hitungan hari lagi ya, bukan hitungan bulan lagi, hitungan hari lagi Nesa dan teman-teman akan berangkat ke Bogor berjuang. Jadi ingatlah, anti ke Bogor itu bukan ya mungkin bonusnya jalan-jalan ya, cuman tujuan utamanya adalah
kompetisi. Iya. Jadi niatnya harus lurus, benar-benar yang utama untuk kompetisi. Nah, jadi silahkan dari niat yang lurus dibarengi dengan ikhtiar dan doa-doa meminta kepada Allah. Dari Nesa sebelumnya kan ini udah sampai ke tingkat nasional. Ya. Sejauh ini udah ada nggak persiapan untuk ke nasionalnya kayak mana? Udah dah Kak. Apa aja tuh, boleh nggak dibocorin sedikit sama teman-temannya? Nah, kalau dari Ana sendiri tuh, Ana pakai trik yang biasa seperti saya bilang. Jangan mudah puas, terus sama catatan-catatan tuh dibaca-baca lagi. Kalau masih kurang, cari di buku pegangan. Kalau masih kurang juga di buku pegangan, tanya sama gurunya langsung. Terus habis itu bahas lagi soal-soal yang udah dikasih. Karena dari soal-soal itu kita kan dapat pemahaman baru, kata-kata baru. Jadi nggak akan kayak kaget lagi nanti Kak pas nengok soal yang nasionalnya gitu Kak. Jadi sejauh ini udah ada ya perkembangannya untuk lebih lanjutnya nanti di Bogor ya bersama teman-temannya juga. Ya. Kalau misalnya mungkin Nesa punya kata-kata buat kawan-kawan di rumah biar bisa jadi kayak Nesa juga, biar bisa semangat lebih berkembang untuk kedepannya. Coba boleh. Kalau misalnya kita udah dapat prestasi itu seperti yang tadi Ustazah Sabrina juga udah bilang, kita jangan mudah puas sama apapun yang kita sudah dapatkan. Karena setiap sesuatu itu ada titipan dari Allah. Jadi titipan itu kita bakal kayak harus kembangkan lagi, kayak jangan mudah puas di situ aja. Sama kalau misalnya kita sudah dikasih amanah, kita udah dikasih kayak kepercayaan, jangan disia-siain. Sama berbagai kesempatan lomba itu nggak cuman di lingkup akademi doang. Ada juga lingkup olahraga, tahfiz dan semacamnya. Jadi nggak usah berpatokan sama satu. Kalau misalnya kita nggak bisa sama satu, pasti bisa sama satunya lagi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus kalau misalnya dari Nesa itu kan ini alhamdulillah dapat perak. Nah, target kedepannya nih apa dapatnya? Kalau misalnya target kedepannya udah pasti dong Kak, kita mau menang kan Kak. Nah, target Ana tuh Kak, insya Allah Ana mau emas lagi Kak sekarang Kak. Masya Allah, amin. Abis emas go internasional, Ya. go internasional, amin ya Allah, amin. Semoga ya Nesa bisa sampai dan bisa mengembangkan lagi potensi-potensi Nesa dan bisa memberikan edukasi yang lebih banyak kepada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang di rumah juga mau kayak Nesa dan dibimbing Ustazah Sabrina, boleh juga kok kalian mengikuti tips and tricks dari Nesa dan Zah Sabrina tadi. Juga ada kata dari orang, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina? Karena negeri Cina adalah negeri yang emang Allah berikan berbeda daripada negeri-negeri yang lain. Juga ada Mahfuzah juga ngomong kalau misalnya innamal a'malu binniyat. Kalau misalnya kalian melakukan sesuatu itu juga sesuai dengan niatnya. Kalau misalnya niat kalian emang situ dan teruslah berteruslah akan dengan niat itu sendiri dan jangan menyimpang dari niat itu tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja perbincangan kita pada podcast kali ini. Kalau kalian penasaran dengan podcast selanjutnya, stay tune ya guys untuk nonton podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.